Tuhan, Dia Allah yang baik. Mari kita mau sujud datang di altar-Nya Tuhan. Segala pujian, segala hormat bagi Allah yang mulia.
Betapa dahsyat dan besar setiap karya dan perbuatan-Mu Tuhan. Pagi hari ini sidang jemaat Tuhan di tempat ini, kami siap lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami pulang tidak sia-sia, tapi kami memperoleh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terpuji Tuhan Engkau Allah yang kudus. Kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Umat Tuhan yang percaya dan sepakat katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sudah saatnya kami berdiri bersatu. Kita menaikkan pujian ini. Kita percaya kita semuanya berkumpul berbeda suku dan bangsa, tapi kita bersatu hati meninggikan Tuhan. Amin. Mari naikkan pujian ini dengan iman. Tiba saatnya kami berkumpul. Yeah.
kita siapkan hati kita mau saat teduh dengan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap perbuatan. Kami percaya Engkau menuntun kami dalam setiap kebenaran-Mu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran-Mu menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran
kebenaran-Mu Tuhan boleh menyelamatkan kami. Kebenaran-Mu Tuhan boleh memulihkan akan kehidupan kami. Kebenaran-Mu boleh membuat kami sanggup di dalam kami boleh menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih buat pagi dan siang hari ini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau sedang terus menjamah setiap kami, Kau sedang melawat setiap kami Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan akan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar Tuhan membuka hati kami. Kami belajar untuk merendahkan hati kami. Sebentar firman Tuhan disampaikan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh kembali diberikan kekuatan yang baru. Kami diberikan pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sebentar Tuhan sudah persiapkan bila kuasa. Pengurapan Tuhan secara khusus boleh mengurapikan hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami pada pagi hari ini. Dan semua kami yang boleh hadir diberkati melalui firman Tuhan. Kami tahu ketika firman Tuhan disampaikan, kuasa apapun yang coba merintangi kami berdoa, kami mengikat, mematahkan, menghancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa-Mu secara penuh ada tengah-tengah kami, dan kami siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari setiap kita yang percaya Tuhan hadir sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan kembali bagi saudara, kita akan diberkati firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Muda Sodin Siobing, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Waktu yang tepat saya persilakan kepada hambanya. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin, saudara. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Haleluya. Kita salam hati saudara dengan samping. Salam hati. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara kasih oleh karena anugerah dan kuasa Tuhan, saya boleh berada di tengah-tengah saudara. Khususnya ibadah kedua, saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setelah sekian lama saudara kasih dalam Tuhan, saya rindu untuk tetap beribadah dengan saudara di ibadah yang kedua ini. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi hanya oleh anugerah dan kuasa Tuhan, saya boleh tetap ada untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, karena waktu kita sangat terbatas, kita akan langsung saja merenungkan atau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita coba atau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan dengan tema tetap setia dalam panggilan Tuhan. Amsal pasal 20, Amsal pasal 20. Ya, karena ini online ya, saya sekali lagi menyambut Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, dan khususnya semua yang boleh mengikuti ibadah yang secara online selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati baik di rumah, dimanapun kita berada, kita hormati Tuhan dengan cara kita beribadah di rumah masing-masing. Kita baca bersama-sama saudara kasih Tuhan, Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, 2, 3. Ya, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amin. Sekali lagi saya bacakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar, serta mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang disampaikan tadi saya sudah katakan, yaitu tetap setia dalam panggilan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, tidak mudah bagi saya untuk menyampaikan tema firman Tuhan, atau khususnya satu minggu ini setelah saya tahu jadwal saya untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah kedua ini, saya bergumul saudara.
Dan tidak mudah saudara kasih Tuhan kita hamba-hamba Tuhan. Karena begitu banyak YouTube saudara kasih Tuhan. Karena begitu banyak firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan itu menjadi tantangan tersendiri. Mungkin pertanyaannya saudara, kenapa jadi tantangan? Ya saudara kasih dalam Tuhan. Karena dari sekian banyak firman Tuhan, kadang-kadang firman Tuhan yang kita dengar itu juga bisa menjadi bias saudara kasih Tuhan. Menjadi kita bisa bingung saudara. Itu sebabnya kita perlu bergumul saudara. Firman Tuhan apa yang kita sampaikan? Apa yang menjadi kebutuhan umatmu Tuhan di gerejamu GBI Jalan Mutiara, khususnya ibadah yang kedua. Dan Tuhan tetapkan dalam hati saya, yaitu setia. Dan waktu saya bergumul saudara kasih Tuhan, tidak mudah juga saudara. Karena saudara kasih Tuhan, saya pribadi belum bisa seperti Tuhan Yesus setia saudara. Tetapi akhir-akhir ini saya berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini karena merupakan pergumulan saya. Dan puji Tuhan, saya selalu pakai kata atau bahasa, saya bisa mengerti, saya bisa merayakan kesetiaan sekalipun banyak tantangan itu saudara kasih Tuhan. Sebabnya saya berani saudara kasih dalam Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetap setia dalam panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan dalam hidup kita saudara kasih Tuhan masing-masing berbeda-beda. Rahasia dan unik saudara kasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan, panggilan Tuhan dalam hidup kita berbeda-beda, rahasia dan unik. Kenapa rahasia saudara kasih Tuhan? Karena hanya Tuhan dan saya atau kita yang tahu apa yang menjadi panggilannya dalam kehidupan kita saudara kasih Tuhan. Kenapa unik saudara kasih Tuhan? Karena sesuai dengan kapasitas dan penentuannya, atau istilah sekarang perkenanannya saudara kasih Tuhan. Itu sebabnya panggilan kita masing-masing sangat berbeda. Tetapi hari ini saudara, sekalipun di awalnya saya agak luas menyampaikan saudara khotbah ini, bahwa panggilan yang ingin saya bicarakan atau yang saya ingin tekankan ada 4 kategori saudara dalam kehidupan kita. Minimal saudara kasih Tuhan kita belum merenungkan, dan 4 inilah bagian dari keseluruhan hidup yang kita jalani. Kita harus belajar setia di dalamnya saudara kasih Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan yang pertama saudara kasih Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan yang ciptakan laki-laki dan perempuan, kita dipanggil untuk berpasangan atau berkeluarga. Saudara nggak usah baca, catat saja. Di Kejadian 2 ayat 8 berkata, ayat 18 berkata saudara kasih Tuhan, tidak baik manusia itu seorang diri, kecuali selibat saudara. Mungkin anak-anak muda perlu tahu ya. Khususnya teman-teman saya belum menikah, karena saya juga sudah mengalami saudara. Ya. Ada panggilan kita saudara untuk berpasangan, untuk menikah. Itu sebabnya teman-teman yang belum menikah, sampai sudah waktunya saudara kasih Tuhan. Saya nggak tahu waktunya juga kapan ya, masing-masing. Mari kita gumuli saudara kasih Tuhan, mari kita cari dan kita eksekusi dengan cepat saudara kasih dalam Tuhan. Karena itu panggilan yang mulia dari Tuhan. Amin anak-anak muda. Haleluya. Wah, jangan sampai nanti menyesal saudara kasih dalam Tuhan atau terlalu lama. Tapi yang kedua juga saudara kasih Tuhan, panggilan sebagai tubuh Kristus saudara kasih Tuhan. Bahwa di 1 Korintus 12 ayat 12 berkata bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Kita masing-masing terikat di dalam satu tubuh. Kita dipanggil untuk saling melayani dalam konteks gereja kecil di rumah tangga kita, atau di dalam komunitas yang lebih besar di gereja seperti ini saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi yang ketiga juga saudara kasih dalam Tuhan, kategori yang ketiga boleh saya katakan, panggilan kita yang ketiga sebagai rekan sekerja Allah saudara kasih dalam Tuhan. Kita dipanggil untuk bekerja saudara kasih dalam Tuhan. Baik kerja formal dan informal saudara kasih dalam Tuhan, kita dipanggil bekerja, dan itulah panggilan yang mulia saudara kasih dalam Tuhan.
Kalau saudara perhatikan di 2 Tesalonika 3 ayat 10 itu ada kata yang saya tertarik, satu kata. Siapa yang tidak mau bekerja. Ingat, bukan yang belum dapat bekerja. Yang belum dapat pekerjaan, bukan begitu ya. Siapa yang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Jadi kalau ada di antara bapak saudara yang tidak mau bekerja, sebenarnya tidak layak kita makan, kira-kira begitu ya. Tapi ini panggilan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Dan yang terakhir, saudara kasih dalam Tuhan, panggilan kita yang keempat, saudara kasih dalam Tuhan. Dan ini yang kita nantikan, saudara kasih dalam Tuhan, sebagai mempelai wanita, saudara kasih Tuhan. Kita dipanggil untuk menyiapkan diri kita menyongsong kedatangan Kristus sebagai mempelai laki-laki, saudara kasih dalam Tuhan. Kita dipanggil untuk setia, saudara kasih dalam Tuhan, untuk menjaga kesucian, saudara kasih dalam Tuhan. Kesucian kita, saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang, kalau Paulus berkata, orang-orang yang sudah ditunangkan dengan Kristus. Inilah 4 area, saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan memanggil kita masing-masing. Dan saya percaya, saudara, di 4 area ini tidak ada yang berbeda. Hanya perbedaannya seperti apa, saudara, panggilan itu secara khusus dalam hidup kita. Khususnya contoh tadi saya katakan, saudara, Tuhan, apakah saudara dipanggil untuk menikah atau selingkuh? Tentunya kita yang tahu, saudara, ini rahasia dan unik, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kita harus belajar mempermuli, saudara kasih dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sadar sebagai hamba Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, memang hari-hari ini kesetiaan kita sedang diuji, saudara kasih dalam Tuhan. Saat kondisi tidak seperti yang kita harapkan, atau keadaan pandemi COVID-19 ini, saudara kasih dalam Tuhan, tidak pernah kita bayangkan atau kita duga sebelumnya. Artinya, saudara kasih dalam Tuhan, keadaan ini sulit. Keadaan ini banyak godaan di zaman ini, saudara. Bukan hanya kaitannya dengan corona ini, saudara, tapi dengan perkembangan zaman atau di tengah-tengah era digital ini, saudara. Ada begitu banyak godaan, saudara. Tetapi saya selalu berkata sebagai hamba Tuhan, kalau ada kesulitan, kalau ada godaan, justru buat anak-anak muda juga, bukan berarti, saudara kasih dalam Tuhan, kita menyerah. Artinya atau alias tidak perlu setia dalam panggilan kita. Justru di situ, saudara kasih Tuhan, kita harus tangguh, saudara kasih Tuhan. Kita harus kuat. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita harus tetap setia, saudara kasih dalam Tuhan. Saya dulu saudara-saudara antusias mendengarkan firman Tuhan ini, sekalipun saya tidak bisa lihat raut wajah saudara, ya. Tapi saya rindu katakan amin. Kita harus antusias, saudara kasih dalam Tuhan, sekalipun keadaannya sulit. Sekalipun zaman ini, saudara kasih dalam Tuhan, banyak godaan, saudara kasih dalam Tuhan. Perhatikan, kita harus tetap setia. Kita kembali kepada pembacaan kita tadi, saudara, di Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kalau kita sadar kita dipanggil, saudara kasih dalam Tuhan, di 4 area itu yang merupakan, saudara kasih dalam Tuhan, keadaan yang harus kita jalani, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus tetap setia, saudara kasih dalam Tuhan. Kesetiaan dipahami beberapa cara dalam Alkitab, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau saya merenungkan, saudara, atau saya belajar, paling tidak ada 3 makna kesetiaan itu, saudara kasih dalam Tuhan. Pertama digambarkan, saudara, orang yang setia itu adalah orang yang dari awal sampai akhir, saudara kasih dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 6, saudara kasih dalam Tuhan. Allah yang memulai pekerjaan
yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus, karena Allah itu setia. Amin. Artinya orang yang setia adalah orang yang dari awal sampai akhir saudara bisa menyelesaikan, bisa hadir dan lain sebagainya saudara. Tetapi pemahaman yang kedua saudara, ada cara memahami setia atau kesetiaan itu saudara kasih Tuhan. Bukan hanya dari awal sampai akhir saudara kasih dalam Tuhan, tetapi saudara, dia menyelesaikan apa yang ditugaskan kepada dia. Itu makna yang kedua saudara. Mungkin saudara masih ingat atau masih sering kita mendengarkan pemahaman tentang perumpamaan tentang talenta saudara. Waktu orang pertama diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Perhatikan saudara, orang yang pertama yang diberikan 1 talenta ini saudara, dia pergi saudara kasih Tuhan, tapi tidak menghasilkan apa-apa saudara. Tetapi orang yang kedua diberikan 2 talenta, dia menghasilkan 4 talenta. Orang yang ketiga diberikan 5 talenta, dia bisa melipat gandakan menjadi 10 talenta saudara. Yang menarik di sana saya perhatikan saudara, perhatikan. Waktu tuannya datang kepada hamba yang berhasil, hamba yang bisa saudara kata melipat gandakan talentanya 2 dan 5 itu saudara, tuannya itu tidak berkata, "Hai hambaku yang baik dan berhasil." Perhatikan kalimat yang diberikan, pujian yang diberikan oleh tuannya itu, "Hai hambaku yang baik dan setia." Itu sebabnya kalau saudara kasih Tuhan tidak punya alasan. Pak Sodi, Pak Pendeta, bagaimana saya setia, udah gagal kondisi sekarang ini. Tidak persoalan di hadapan Tuhan. Yang pertama Tuhan melihat saudara, apakah kita tetap setia di dalam pernikahan kita. Yang setuju katakan amin. Apa kita setia saudara kasih dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan, dalam panggilan kita masing-masing saudara kasih dalam Tuhan. Apakah kita setia di dalam pekerjaan kita? Apakah kita setia di dalam menanti kedatangan Kristus sebagai mempelai wanita yang sudah ditunangkan saudara kasih dalam Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya hamba itu berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia." Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tapi makna yang ketiga, bukan hanya dari awal sampai akhir saudara kasih dalam Tuhan. Bukan hanya menyelesaikan apa yang ditugaskan saudara kasih dalam Tuhan, tapi makna yang saya pahami saudara di dalam Alkitab, cara memahami kesetiaan adalah menggenapi apa yang diucapkan. Menggenapi apa yang diucapkan saudara kasih Tuhan. Tuhan berkata, saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan itu setia dengan janjinya saudara kasih dalam Tuhan. Bahkan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Haleluya, amin. Luar biasa ya. Bagi saudara yang tidak setia, mungkin ayat ini bisa satu sisi menjadi pembelaan buat saudara. Saya gak setia, Tuhan tetap setia. Sorry dulu, tunggu dulu saudara. Jangan jadikan ayat ini menjadi tempat kita membela diri saudara, atau bersembunyi. Udah kalau begitu Pak Sodi gak usah, gak perlu kita setia. Saudara kasih dalam Tuhan, justru Tuhan terus menanti kita untuk kita boleh setia di hadapannya. Sekalipun kita tidak setia, mungkin berkali-kali saudara kasih dalam Tuhan, tapi Dia tetap setia. Tapi sampai kapan saudara? Apakah sampai mati kita tidak setia? Itu menjadi perenungan buat kita saudara kasih Tuhan. Dia tetap setia sampai kapanpun saudara kasih dalam Tuhan. Kalau manusia saudara kasih Tuhan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi di sini nggak ada ya, nggak banyak gitu.
Haleluya. Tapi kita belajar, saudara. Dan saya tidak mudah, saudara. Satu contoh, saudara kasih dalam Tuhan. Masih ingat janji nikah? Nanti saya akan berdalam ya. Kita renungkan dulu beberapa menit ke depan. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar terus, saudara kasih dalam Tuhan. Bukan berarti kalau ada tantangan, godaan, kita menyerah, kita tidak mau setia. Saudaraku, saya sudah lama merenungkan Amsal 20 ayat 6 ini. Tapi hari-hari ini Tuhan ingatkan saya bergumul dengan kesetiaan. Ada istri saya di sini di belakang. Tidak mudah. Tidak mudah, saudara kasih. Tapi anak muda jangan takut. Wah, gimana Pak Sodi? Saya belum nikah nih. Jadi nggak jadi nikah ini kalau ada tantangan dalam kesetiaan. Oh, nggak apa-apa, masuk aja, nggak apa-apa ya. Kita belajar sama-sama. Ada Tuhan. Ada kasih karunia yang diberikan kepada kita untuk kita boleh tetap setia di dalam panggilan kita, dalam pernikahan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya sangat bergumul, saudara, apalagi hari-hari ini. Kemarin, 2 minggu yang lalu, hambanya Cerut sudah menyampaikannya. Hari-hari ini orang tua tidak mudah menghadapi di rumah bagaimana dengan anak, dengan suami, istri. Waduh, tidak mudah. Tapi Tuhan ingatkan saya, saudara, sederhana saja, kita harus belajar setia, saudara. Kita kembali ke kebenaran firman Tuhan ini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Yang pertama yang saya ingin tekankan, saudara kasih dalam Tuhan, minimal ada 3 poin yang membawa kita kepada keselamatan di dunia ini dan keselamatan di surga. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Yang pertama tentang kesetiaan ini. Kesetiaan itu jarang ditemukan, saudara. Di dalam ayat 6a, saudara, banyak orang menyebut diri baik hati. Dan saya mau katakan, saudara kasih Tuhan, memang setelah saya belajar dari hamba Tuhan, saya melihat, ya saya nggak jago bahasa Inggris atau bahasa Ibrani, saudara. Tapi saya ada yang menarik, saudara, yang saya ingin bagikan kepada saudara. Ternyata, saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia cukup jelas, ya kalimatnya, banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi katanya ini, ya tapi saya percaya saja ya, karena yang ngomong itu ada orang-orang yang sangat mengerti bahasa aslinya. Bahasa Indonesia jelas, tapi kurang mendekati dengan arti yang sebenarnya. Tetapi bahasa Inggris kurang jelas katanya. Tapi agak membingungkan atau kacau dalam mengerti, tapi semua nggak ada salah, begitu ya. Lalu saya coba saudara renungkan bersama hamba Tuhan yang ada, ternyata saya setuju dengan terjemahan bebasnya. Kira-kira ini berkata begini, saudara kasih dalam Tuhan, ayat 6a ini, terjemahan yang agak bebas ya. Sebagaimana dengan banyak orang, setiap orang menyebutkan kebaikannya sendiri. Kira-kira begitu, saudara. Jadi banyak orang menyebut diri baik hati. Jadi sebagaimana dengan banyak orang, setiap orang menyebutkan kebaikannya sendiri. Jadi subjek dari ayat 6a ini adalah sebenarnya tunggal, ya. Artinya satu orang yang berkata, tapi mewakili, saudara, banyak orang atau mayoritas, saudara. Saudara paham, ya? Ya, saya saudara bingung karena sudah ini kalau saudara mau belajar lagi silakan, saudara, ya. Tapi yang saya mau tekankan di sini, saudara, bukan soal belajar bahasanya, tidak ya. Tetapi, saudara, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita kesetiaan itu jarang ditemukan, saudara kasih dalam Tuhan. Itu makna yang pertama. Kesetiaan jarang ditemukan, atau kesetiaan seseorang, saudara kasih Tuhan, terhadap kebenaran itu, saudara kasih dalam Tuhan, itu jarang ditemukan. Memang benar kalau kita kepada realita kehidupan ini, saudara, banyak orang atau kebanyakan orang menyebutkan
kebaikannya sendiri, saudara kasih dalam Tuhan. Orang yang setia, saudara kasih dalam Tuhan, tidak hanya menyebutkan kebaikannya sendiri, khususnya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah menantikan Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Yang saya maksud, saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu, saudara kasih dalam Tuhan, berdebat, baik di tengah-tengah keluarga atau pekerjaan dan lain sebagainya. Ini saudara, mari kita kembali setia kepada kebenaran itu, saudara kasih Tuhan. Dan itulah yang harus kita katakan dan praktekkan, bukan kebenaran kita sendiri. Amin, saudara. Orang-orang yang seperti inilah, saudara kasih Tuhan, yang dikatakan oleh raja yang terkaya pada waktu itu, saudara kasih dalam Tuhan. Saya paham, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa raja yang hebat, kenapa raja Salomo yang kaya itu mengatakan seperti itu. Karena dia mungkin, saudara kasih dalam Tuhan, mengharapkan pegawai-pegawainya, mengharapkan anak-anak buahnya, saudara, orang-orang yang setia, yang berkata dari apa yang diinstruksikan, apa yang sebenarnya, saudara, bukan dari kebenarannya sendiri. Saudaraku, saya pernah membaca satu artikel yang berkata begini, saudara kasih Tuhan, pesuruh menjadi pengacau, kira-kira begitu ya. Nah, saya waktu itu memahami judulnya itu, kok bisa ya pesuruh jadi pengacau gitu ya. Ini dalam konteks di rumah tangga orang kaya, di dalam kehidupan gitu ya. Nah, setelah saya baca artikel itu, ternyata, saudara, karena artikel rohani gitu ya, itu dikaitkan dengan hamba-hamba Tuhan gitu ya. Nah, artinya, saudara kasih dalam Tuhan, kita ini kan pesuruh, Thomas ya. Kita ini kalau bahasa itu kan budaknya Tuhan, pesuruh. Tapi, saudara, sebagai budaknya Tuhan, sebagai pesuruh Tuhan, sebagai dutanya Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, bila kita menyampaikan kebenaran itu sendiri dalam kehidupan kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita menyampaikan, saudara, apa yang sebenarnya Tuhan katakan, yang Tuhan minta dari hidup kita, sehingga kita tidak dikatakan menjadi pengacau, saudara kasih dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang jarang ditemukan kata Amsal atau raja yang hebat ini, saudara, bahwa kesetiaan itu jarang ditemukan. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, siapakah yang menemukannya? Ini kelihatannya klise pertanyaannya. Kalau saya jawab, saudara, tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Kesetiaan seperti Tuhan Yesus, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi mari kita terus belajar, berjuang, berusaha, saudara, berani bayar harga, saudara kasih dalam Tuhan, untuk kita boleh tetap setia di dalam pernikahan kita, untuk kita tetap setia di dalam panggilan melayani Tuhan, baik sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai guru, saudara boleh terjemahkan ya, itu 5 jabatan dalam gerejawi. Mungkin sebagai penerima tamu, sebagai pemain musik, sebagai pengkhotbah dan lain sebagainya. Wah, dulu siapa ya? Saya masih terus teringat itu. Ada hamba Tuhan yang bercerita, benar atau tidak, tapi saya percaya saja. Ya, hamba Tuhan ini waktu diceritakan, menceritakan, saya setuju ya. Ada seorang jemaat di GB juga ya, di daerah Kampung Melayu katanya gitu ya. Dia tugasnya menerima tamu ya. Tapi waktu atau minggu-minggu itu dia sedang ada di Singapura, saudara. Tapi karena dia tahu jadwalnya, dia jadwalnya menerima tamu, saudara. Dia terbang itu dari Singapura hari Sabtunya untuk memenuhi tugas atau pelayanan menerima tamu. Wah, ini saya melihat contoh yang luar biasa, yang sangat menginspirasi saya, saudara. Pada waktu ada tantangan, godaan, saudara kasih Tuhan, tidak melayani, saudara, sebagaimana yang sudah ditetapkan dan panggilan dalam kehidupan saya. Bagaimana saya tetap setia di dalam. Saudara mengerti maksud saya? Di contoh yang sangat sederhana. Waktu itu saya berpikir, aduh, saya tinggal telepon, lagi orang kaya kan pada waktu itu.
ini waktu itu udah ada telepon, dia cerita begitu ya. Telepon yang sebesar apa itu batu bata itu kan, telepon, tolong Pak gantikan dulu gitu ya. Tapi yang saya dengar dari cerita hamba Tuhan ini, dia pulang saudara, bukan karena ketakutan, tapi karena dia mau setia melayani. Haleluya. Yang percaya katakan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara, kasih dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang setia di dalam panggilan kita, saudara, kasih dalam Tuhan. Setia dalam perkara-perkara yang kecil, saudara, kasih dalam Tuhan. Karena sangat langka, saudara, kesetiaan saat ini. Sangat jarang kita temukan, saudara, khususnya berbicara bagaimana kita boleh memperkatakan kebenaran itu, memperkatakan yang sesungguhnya, mempraktekkan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Atau paling tidak, saudara, kalau bukan perkataan, praktek hidup. Mari kita buka topeng kita, saudara. Ini juga berbicara, tadi saya katakan, kebenaran Tuhan yang kita perlihatkan, saudara. Kita buka topeng kita, saudara. Saudaraku, saya terus belajar, saudara. Sekali lagi saya katakan, saya jauh seperti Tuhan Yesus setia. Makanya kalau ada lagu-lagu yang berkaitan, apa ya, itu lagu seperti Yesus lagu gitu ya. Ya kadang-kadang diam, bukan berarti saya mau nyanyi, saudara. Terlalu jauh, saudara, kasih dalam Tuhan. Artinya, saya diam bukan berarti saya mau stuck di situ, saya tidak mau berjuang. To be like Jesus bukan berarti kita sudah seperti Yesus saat ini, tapi berjuang. Amin. Kita mau bayar harga, saudara, kasih dalam Tuhan. Memang mahal. Hai suami-suami, mahal untuk setia kepada istri. Hai istri-istri, memang mahal untuk setia kepada suami. Tapi kita harus belajar, saudara. Memang mahal, saudara, untuk setia di dalam pelayanan, saudara, kasih dalam Tuhan. Mungkin saudara bandingkan, di sana dapat TK, di sini tidak. Tapi bagaimana kesetiaan saudara dulu, saudara? Saya suka katakan, di mana panggilan saudara? Makanya itu sebabnya saya katakan tadi, pastikan, saudara. Itu yang pertama. Apakah saudara dipanggil untuk menikah atau tidak? Kalau memang sudah dipanggil untuk menikah, ayo, saudara. Jangan pernah berpikir tukar tambah, amin. Haleluya, amin. Amin. Suami istri. Wah, anak-anak juga saya katakan ini sama siswa. Oh, enggak mudah, ya. Tapi lihatlah sekarang, saudara, dalam kondisi Pak Andi kemarin katakan 2 anak, hasil survei, ya banyak memang saya baca juga begitu ya, terjadi peningkatan. Oh, kita nggak berbicara, saudara, di luar Kristen. Itu di dalam kekristenan terjadi peningkatan perceraian. Bayangin. Makanya benar kata Amsal, saudara, kasih Tuhan, bahwa hari-hari ini, saudara, kasih Tuhan, banyak orang, saudara, kasih Tuhan, tidak mau setia atau tidak mau miskin, saudara, kasih Tuhan, demi kesetiaan. Tapi justru, saudara, mereka, saudara, tidak setia karena tidak mau miskin. Artinya mereka pilih bercerai, saudara, kasih Tuhan, meninggalkan suaminya atau meninggalkan istrinya. Itu yang terjadi, saudara, kasih dalam Tuhan. Lihatlah, saudara, di pelayanan juga terjadi, saudara, kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita boleh setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan, yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia. Terserah saudara memaknai, saudara. Apakah saudara berbicara, saudara hadir dari awal sampai akhir, saudara ada tetap setia dari awal sampai akhir. Apakah saudara menyelesaikan apa yang ditugaskan, atau menggenapi apa yang saudara komitmen atau janjikan di awal, saudara, kasih Tuhan. Dulu kan waktu kita di seminari ada satu lagu apa tuh, Pak, yang mungkin kita nangis-nangis itu. Berjawa Tuhan selalu manis. Oh, kalau teman-teman dari kampung, dari daerah-daerah seperti saya kerja buat Tuhan, semangat, saudara, ya. Nah, saudara, waktu itu tahun 94 saya di sini. Pernah saya berhubungan, saudara, ya. Saya tidur di sini, ada mangga di sini. Masih ada mangga ini? Wah, saudara, kasih Tuhan. Di gereja kita dulu masih pohon-pohon di sini, ya. Bapak ini cerita, singkat cerita, saudara. Saya capek malam itu harus pemuda, ya.
Tapi jam 6 harus ibadah waktu itu. Nah, saya pernah nangis, harus bersihin. Habis acara malam itu kan banyak banyak kotoran atau banyak sampah-sampah, saudara kasihan Tuhan ya. Teman-teman juga udah capek mungkin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, waktu saya sempat, aduh Tuhan, kayaknya saya capeknya itu sudah salah satu saya tahu aja sekarang ya, karena udah berlalu sih. Gak ada makan saudara. Memang saya tidak makan saudara hari itu, saudara kasih Tuhan, karena saya makan dari Petra saja saya waktu itu. Hari Sabtu saudara kasih Tuhan. Tapi hari malam itu tidak ada makan. Saya nggak mungkin telepon jemaat waktu itu saudara. Makanya sampai hari ini saya ingat saudara, ada salah satu jemaat berkata, Pak Soli, kok tambah kurus? Memang sering puasa waktu itu saudara kasih Tuhan. Tapi yang menginspirasi saya ingat lagu itu. Kerja buat Tuhan selalu manis. Saya saudara, saya lap itu. Ini mas kursinya saudara. Tidak banyak kabel-kabel tapi seperti itu yang di bawah-bawah itu ya. Setiap minggu saya kerjakan, artinya sudah lewat masa itu saudara. Tuhan uji saya di situ kesetiaan saudara kasih Tuhan. Yang saya mau katakan kepada saudara, mari kita terus belajar setia apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Apapun proses yang diberikan kepada kita saudara kasih Tuhan, karena hari-hari ini sangat langka saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kita belajar untuk menerapkan, berkata apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Yang kedua makna dari ayat ini saudara kasih dalam Tuhan, Amsal 20 ayat 6 ini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya. Yang kedua yang saya mau katakan saudara kasih Tuhan, kesetiaan itu bukan hanya langka, tetapi kesetiaan itu lebih berharga dari ikatan kasih. Amin. Saya tidak terlalu dalam, tapi saya mengutip saja saudara kasih dalam Tuhan ya. Di dalam ayat 6 ini saudara, ada kata banyak orang yang menyebut diri baik hati ya. Di dalam bahasa salah satu terjemahan itu sebenarnya pistis ya. Dan kalimat yang kedua, tetapi orang yang setia ya, itu keset. Nah saudara, yang saya mau ini kan yang saya tangkap adalah arti keset ini saudara kasih Tuhan, artinya itu saudara kasih Tuhan baik hati juga, tapi di terjemahan lain yang lebih banyak adalah keset atau kasih setia itu konteksnya perjanjian saudara kasih dalam Tuhan ya, perjanjian. Jadi maksud saya begini saudara, jadi yang kedua ini saya pahami saudara kasih dalam Tuhan bahwa kesetiaan itu lebih berharga daripada ikatan kasih. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, setia itu atau keset itu saudara kasih dalam Tuhan, keset ya, itu dalam konteks perjanjian saudara kasih dalam Tuhan. Covenant ya. Jadi saudara kasih Tuhan, maka saya boleh pahami saudara kasih dalam Tuhan. Ada banyak orang saudara kasih dalam Tuhan yang gampang berjanji ya, yang gampang berjanji. Katakanlah saudara di dalam pernikahan karena ada saksi-saksi. Tetapi pertanyaan saya saudara kasih dalam Tuhan, kenapa janji yang sudah pernah diucapkan, janji yang sudah pernah dibuat itu tidak lama bertahan, tidak langgeng saudara kasih dalam Tuhan? Saya renungkan saudara kasih dalam Tuhan, karena tidak disertai kesetiaan. Artinya janji tinggal janji saudara kasih dalam Tuhan. Makanya saya setuju dengan ungkapan orang Amerika yang berkata bahwa berbicara itu murah. Ya saya nggak tahu lah bahasa Inggrisnya, aku salah ya. Tapi kalimatnya kira-kira begitu. Berbicara itu murah, tetapi melakukan itu mahal, saudara-saudara. Nah, melakukan ini yang perlu kita renungkan. Melakukan ini yang perlu kita renungkan saudara kasih dalam Tuhan, sehingga saudara di dalam setiap janji yang kita buat, di dalam setiap saudara kasih dalam Tuhan setiap janji yang kita buat di dalam perjanjian yang kita sudah kerahkan saudara, yang sudah kita proklamirkan, itu menjadi kuat jika disertai dengan kesetiaan saudara kasih dalam Tuhan. Seperti saya katakan tadi saudara, jangan karena ada masalah sedikit
Jangan karena ada godaan, tantangan saudara, kita tidak setia saudara. Tapi mohon maaf bagi saudara kasih dalam Tuhan, bukan saya latih menghakimi saudara atau menuduh saudara, tentunya tidak berlaku. Artinya gini saudara, kalau ada pertanyaan, bagaimana Pak, saya sudah setia tapi pernikahan saya tetap tidak bisa bertahan. Artinya saudara, jangan menjadi menghukum diri sendiri, tetapi tetaplah setia di tengah-tengah pasangan yang tidak setia. Itu maksud saya saudara. Tetaplah setia di dalam pekerjaan yang memang saudara kasih Tuhan, bosnya itu saudara mencari-cari kesalahan kita. Tetaplah setia di dalam gereja yang mungkin kurang menghargai kita, saudara kasih dalam Tuhan. Tetaplah setia di tengah-tengah pernikahan. Mungkin salah satu pasangan kita tidak mengerti arti kesetiaan itu saudara. Itu artinya saudara, saya kita kenakan dalam kehidupan kita, setia saudara di dalam perjanjian yang kita buat. Tapi sekali lagi saudara, justru jangan kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan karena ekonomi, karena status saudara, mereka harus mengambil tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan kesetiaan dalam kehidupan kita. Perhatikan saudara di ayat 5 pasal yang ke-20, memang tidak mudah saudara. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, perhatikan. Tetapi orang yang pandai tahu mengembangnya. Perhatikan, sekalipun tidak mudah, cara berpikir kita, hati kita yang begitu berbeda di satu dengan yang lain saudara. Tapi kita saudara harus menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijak saudara kasih dalam Tuhan, supaya kita tidak mengikuti dunia, arus dunia, nilai dunia ini, tapi kita tetap setia seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita saudara kasih dalam Tuhan. Itu yang kedua saudara kasih dalam Tuhan. Kesetiaan itu lebih berharga daripada ikatan kasih, perjanjian yang kita proklamirkan, baik di dalam hal apapun. Dalam pekerjaan juga saudara. Wah, tidak sedikit saudara kalau kita mengingat kembali flashback dengan apa yang kita diwawancara ya. Kita tetap setia saudara, lepas dari misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berbicara konteksnya yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Tapi banyak kali kita berontak saudara, atau tidak mau setia di dalam pekerjaan kita. Kita suka-suka kita saudara datang ke kantor saudara, tidak profesional melakukan pekerjaan kita. Padahal saudara kasih Tuhan, kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi dalam semua hal kita belajar untuk setia, untuk saudara kasih Tuhan menyatakan saudara kasih dalam Tuhan kesetiaan di dalam perjanjian atau komitmen yang sudah kita pernah buat dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara yang saya renungkan dari Amsal 20 ayat 6 ini saudara kasih dalam Tuhan. Perhatikan, banyak orang menyebut diri baik hati. Garis bawahi kata menyebut diri saudara kasih dalam Tuhan. Nah, katakannya lagi-lagi saudara menyebut diri ini ya kurang masih abstrak gitu ya. Dalam bahasa terjemahan lain saudara, banyak orang memproklamirkan saudara kasih dalam Tuhan, pernyataan di depan publik, di depan banyak orang. Nah, saya tangkap saudara kasih dalam Tuhan bahwa kesetiaan itu perlu dibuktikan saudara. Itu yang ketiga. Tadi saya sudah katakan saudara, berbicara itu murah, melakukan itu mahal. Kita harus belajar saudara membuktikan dalam setiap kehidupan kita. Ini yang tidak mudah saya katakan kepada saudara. Untuk saudara menatap saya dan berkata, coba lihat keluarga Pak Sodi, coba lihat pelayanannya. Tapi saya belajar, amin. Kita sama-sama belajar, yang percaya dan setuju katakan amin. Habis dari sini saudara, ada beberapa jemaat katekisasi baptisan 2 hari. Boleh saja saya telepon saudara, halo, saya maaf pelayanan, tapi saya berjanji habis dari sini saya pelayanan atau katekisasi hanya beberapa orang. Artinya saudara kita belajar. Mohon maaf, ini contoh saja saudara ya. Ada nggak godaan? Oh ada, sangat beralasan lagi kan? Oh ya dipaksakan, tapi karena saya tahu ya Pak Dokter ya, boleh dipaksakan ya. Saya tahu masih keluar dia bisa ya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kita harus buktikan saudara.
Kita harus belajar saudara, membuktikan saudara bahwa kita adalah orang-orang yang setia. Saya tidak memperpanjang khotbah ini, tapi saya hanya mengingatkan kepada saudara. Mungkin di tempat ini sudah banyak anak muda pernah menonton kisah anjing Hachiko. Wah, saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, anjing. Waktu saya nonton pertama itu atau saya lihat pertama, saya nangis ke saudara. Karena bayangkan saudara, 5 tahun pertama sebelum meninggal Profesor Ueno itu dia kasih Tuhan. Tuannya itu, dia tetap setia saudara. Dia belajar terus dari profesor itu saudara. Ya, kejadian ini tahun 1920-an saudara. Karena dia dipelihara, rumahnya dekat dengan stasiun saudara. Dia belajar banyak seperti apa di rumah profesor ini saudara. Dia melihat saudara, mau ke stasiun saudara, sampai ke stasiun saudara di Jepang saudara. Dia ikut mengantarkan tuannya ini. Di jam 5 sore saudara, dia datang lagi atau jemput tuannya ini saudara. Mereka bercanda, saya di video itu saudara kata Tuhan. Tapi saudara, yang saya mau katakan ke saudara, tahap berikutnya 5 tahun kemudian saudara, profesor itu harus meninggal mendadak saudara. Di hari itu Haji itu saudara menanti di stasiun itu sampai kereta terakhir saudara kasih Tuhan. Dia lihat tuannya tidak ada, tidak muncul saudara kasih dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kesetiaan seorang anjing. Bagaimana dia menyaksikan 5 tahun tuannya saudara beraktivitas saudara kasih Tuhan. Dia saudara teladani saudara kasih dalam Tuhan. Waktu dia saudara kasih dalam Tuhan meninggal tuannya itu, dia tetap setia. Tetapi tahap yang kedua setelah saya lihat saudara kasih dalam Tuhan, 9 tahun atau 4 tahun kemudian saudara, dia masih tetap melakukan saudara pergi ke stasiun untuk menjemput tuannya. Tapi tuannya tidak muncul saudara kasih dalam Tuhan. Artinya 5 tambah 4 tahun Hachiko itu saudara, anjing yang peliharaan itu tetap setia saudara kasih dalam Tuhan kepada tuannya, kepada majikannya saudara, yang sudah melatih dia, yang sudah mengajari dia banyak hal saudara tentang kehidupan yang dijalani seorang binatang saudara, sampai dia hampir sama seperti manusia saudara kasih dalam Tuhan. Pada akhirnya dia meninggal saudara setelah 9 tahun. 5 tahun pertama bersama tuannya, tapi 4 tahun kemudian saudara kasih Tuhan, dia tetap setia menjemput tuannya ke stasiun dan dia pulang saudara. Pada akhirnya dia mati anjingnya itu saudara. Yang terakhir saudara kasih Tuhan, dia dikenang banyak orang, bahkan sampai hari ini ada tugu Hachiko di Jepang. Saudara perhatikan saudara, ini menggambarkan saudara, ini memberikan satu pelajaran yang berharga kepada hidup kita. Bukankah Yesus saudara kasih sudah setia dalam kehidupan kita? Mari kita terus belajar setia di dalam kehidupan ini. Ya, sedikit lagi saudara ya, 2,5 jam. Maaf ya, sedikit lagi. Nah saudara kasih dalam Tuhan, saudara bertanya, Pak Solin apa berkatnya? Ini sudah saya kasih tahu. Kadang-kadang ini orang Indonesia, kita di sini masih perlu ya. Setia apa gitu ya? Apa dari Pak Hendra kita dapatkan lupa? Saudara perhatikan ya. Dengan cepat saudara coba buka di dalam Amsal, ya, Amsal 31 saudara kasih Tuhan ya, dengan cepat. Amsal 31 ayat, silakan baca saudara, Amsal 31 ayat 24 ya. Ya, Amsal 31 ayat 24, boleh bantu salah seorang atau tampilkan. Oh ya maaf, ya Mazmur, maksud saya Mazmur ya saudara ya. Maksud saya Mazmur 31 ayat 24. Mazmur 31 ayat 24. Kasihlah Tuhan, dan semua orang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setia, tapi orang-orang yang berbuat jahat dan yang tidak taat.
Haleluya, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kalau saudara terlalu takut di kondisi ini, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ada jaminan Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Ada penjagaan Tuhan bagi orang-orang yang setiawan, yang setia, yang percaya. Katakan amin. Belum saudara kata, oh Pak Sodi kalau begitu nggak perlu protokol kesehatan. Oh jangan juga saudara. Nanti Pak Dokter marahin saya, begitu maksudnya ya. Tapi saudara, ada banyak orang yang terlalu khawatir hari-hari ini, saudara kasih Tuhan. Gerejanya sudah dibuka offline saudara, atau ibadah, tapi dia kuat, dia tidak sakit, dia nggak mau ke gereja juga, ya. Nah saudara ada, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, perhatikan, ada jaminan penjagaan Tuhan bagi orang yang setiawan. Yang terakhir saudara coba buka Mazmur 101, saudara kasih Tuhan. Saya senang dengan janji yang diberikan Tuhan ini ya. Mazmur 101 ayat yang ke-6 ya. Boleh tampilkan kalau boleh baca ini. Kadang-kadang ini saya mengharapkan saya bisa bicara 1 jam, tapi kan keterbatasan waktu ya. Mazmur 101 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama saudara. Nah ini luar biasa ya. Coba kan suka kita nyanyikan lagu ini ya. Mataku tertuju padamu. Tapi ini coba ya saudara. 2, 3 ya. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri ini, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, ingat, mata kita tertuju kepada Tuhan sebagai bukti kesetiaan kita. Waktu kita setia juga saudara kepada Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Saudara, nggak usah saya jelaskan. Bayangkan kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, apa yang terjadi? Luar biasa saudara. Dia akan memproteksi kita 24 dalam sehari. Dia akan tahu saudara di mana kita atau berada musuh kita yang menyerang kita. Saudara, luar biasa. Ini luar biasanya kalau kita tetap setia di dalam Tuhan. Dan yang terakhir saudara, endingnya, tujuan terakhir, saya suka dengan kematian. Kita berkata saudara, di dalam Wahyu 20 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku memberikan mahkota kehidupan. Amin. Khususnya orang tua saya yang saya kasihi, saya suka bilang, wah kalau udah 70-80 udah bahagia saudara, udah. Karena tinggal selangkah lagi gitu ya. Ngapain lagi mikirin harta dunia ini? Nggak usah. Termasuk anakku yang belum sungguh-sungguh bertobat, serahkan aja sama Tuhan. Bila bukti serahkan sama iblis. Nggak usah pusing sama kita. Amin. Saya melihat dari orang tua ini dari sini ya, maaf ya. Aduh Pak, gimana ya saya? Nggak usah ya. Udah kita nggak lebih. Jangan sampai gara-gara kondisi yang ada ya. Tapi maksud saya, kita mengasihi mereka. Tapi mari kita lebih fokus kepada kekekalan langit dan bumi yang baru. Haleluya. Di mana Tuhan ada, kita ada di sana nanti. Jikalau kita mau mentaati panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan. Haleluya. Saya undang teman-teman pemusik atau teman-teman pujian sekitar seminar. Saya percaya saudara kasih Tuhan, hari-hari ini biarlah firman Tuhan dia terus berbicara dalam kehidupan kita. Tidak ada langkah lain saudara selain kita harus belajar terus setia seperti Tuhan Yesus. Mungkin engkau berkata, tidak mungkin pastor ini saya seperti Tuhan Yesus. Saya juga tidak mungkin saudara. Tapi saya percaya Tuhan tolong kita, ada kasih karunia. Kita akan naikkan pujian, ku takkan menyerah dalam segala perkara. Haleluya saudara, waktu kita tidak banyak saudara. Sampai kita nyanyikan pujian ini saudara, jadikan jadi doa. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
mungkin dalam hati. Sebelum kita meninggalkan tahun 2022 bulan kurang lebih 2 bulan yang akan saudara. Apakah saudara sudah setia? Apakah sudah coba saudara? Percayalah saudara dalam syukur kami jahat. Mari kita bangkit bersama saudara. Katakan bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hati kami berserah di hadapan Tuhan. Tolong kami mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami setia hari ini sampai penentuan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, tetap berdiri Bapak Saudara sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami perlu sampaikan apa yang tadi dalam pertama yang Bapak Kepala sampaikan, Saudara. Puji Tuhan karena ini pertama kali kita beribadah dengan Saudara bisa lihat di belakang ini mimbar, Saudara, ada screen LED, Saudara, atau apa namanya Videotron. Ya, kita diberkati oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ini harganya bukan lumayan tapi sangat mahal, Saudara ya. Kalau tadi pagi Bapak Gembala sampaikan, Saudara, nggak pernah kepikiran kita punya lantai granit, ya. Tetapi Tuhan sediakan granit. Ya, kita nggak pernah kepikiran, Saudara, kita punya Videotron atau LED screen, Saudara, bukan LCD tapi LED screen, Saudara, ini harganya mahal sekali, Saudara ya. Orang Jawa bilang itu mahal, Saudara. Ya, Bapak Gembala tadi bilang ini adalah hasil doa kita. Tuhan percayakan berkat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Puji Tuhan, Saudara, dan Tuhan terus boleh memberikan yang terbaik buat gereja kita. Terus bantu doa, Saudara, karena beberapa ruangan akan diselesaikan dan nanti November akhir perkiraan, Saudara, akan diselesaikan. Nggak masuk akal dengan kondisi sekarang, Saudara. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Ya. Nggak ada tepuk tangan ya. Haleluya. Lebih meriah lagi, Saudara. Haleluya. Puji Tuhan.
saudara kita akan beribadah kita pada pagi hari ini. Saudara kita akan pujian ini selindungilah aku, selindungilah lihat hatiku apapun sungguh mengasihi Yesus Maha dan menilai lebih lagi katakan telah kulihat kami baru menerima segala kebaikan kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia dalam hidup kami. Haleluya. Terus menyelidiki dengan setiap hati dan hidup kami, apakah kami tetap setia dalam keadaan apapun, baik di tengah-tengah hubungan kami dengan Tuhan, apakah kami tetap menunjukkan akan kesetiaan kami kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, seluruh kami Tuhan, apakah kami tetap setia kepada Tuhan. Kemampuan kami dan kondisi apapun Tuhan, kami akan menunjukkan akan kesetiaan kami kepada Tuhan, kepada keluarga kami, bahkan kepada sesama saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman pada pagi hari ini. Kau sekali lagi memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Muda Sodim Syobim yang sudah menjadi saluran berkat dalam pelayanan keluarga, dalam tugas sebagai pengajar. Saya percaya Tuhan terus berkembang dimanapun hamba-Mu berada, sehingga nama Tuhan boleh tinggi dan dipermuliakan. Berkati akan Tuhan gereja di tempat ini, buat Bapak dan Gembala kami, khususnya pada pagi hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami buat Ibu Gembala yang dalam masa pemulihan. Tuhan terus boleh memberikan kekuatan, kuasa daripada bilu-bilu-Mu saling terus menjamah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga Tuhan boleh pulihkan akan kondisi dari segala kelemahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya dan sudah memberkati kami pada siang hari ini. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya kami akan pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita. Kita akan pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan, penghiburan dan kekuatan yang luar biasa dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita, memberkati kita mulai pagi, siang, besok, bahkan selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Bapa, terima kasih.
biasa bagi yang menepati keluar lebih dahulu dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita.